Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat siang. Apa kabar? How are you? I'm fine, thank you. Semuanya aman? Semoga sukses, lancar, dan apa yang diinginkan tercapai. Amin. Oke. Satu memimpin untuk berdoa. Nah, ketua kelas siapa? Saya. Oke, mantap. Silakan, Jelsi, pimpin. Ya teman-teman, semuanya sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih ketua kelas kita. Nah, Bapak ingin absen. Yang pertama dulu, Deldi ada? Oke, Jaki Aulia. Oke, berarti lengkap ya. Totalnya pas, yaitu 9 orang untuk kelas 11 Social Science Boy. Silahkan tuliskan day, date, and topic in your book ya. Sebelum ke materi, bos, Bapak akan ada ice breaking. Ini kan siang-siang ini kan paling enak kalau kita happy, have fun gitu. Nah, tebak-tebakan. Nah, ya kan. Yang benar dapat reward dari Bapak. Jalan jauh makan waktu. Parkiran bus makan tempat. Disakitin makan hati. Sapi pergi makan rumput. Manusia jelas makan nasi. Kalau rumah makan apa? Jadi kalau rumah makan apa? Rumah itu makan padang. Ya. Raja Singa mengadakan ulang tahun ke-50 dan mengundang seluruh binatang untuk menghadiri jamuan pesta makan-makan besar. Wah, luar biasa ya kan. Semua binatang hadir saat pesta, namun ada satu binatang yang tidak hadir. Siapakah binatang tersebut? Yang benar adalah benar sapi, tapi alasannya bukan itu. Alasannya adalah kita back ke yang awal tadi. Karena sapinya pergi makan rumput. Kita lihat perasaan, kita bermain feeling. Oh. Nah, marah, ngerinya. Bagaimana perasaan kalian saat akan belajar geografi? Kita akan belajar materi tentang mitigasi bencana alam. Tujuan pembelajaran hari ini, nanti kita akan memakai sebuah alat atau metode tanya jawab, model problem based learning. Peserta didik kalian mampu mengembangkan pemahaman terkait mitigasi kebencanaan berbasis kearifan lokal secara kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, serta berkebenekaan global dengan benar. Ada juga manfaat yang didapatkan setelah kalian mempelajari materi mitigasi bencana. Selain untuk pembelajaran, juga dapat dipakai untuk kalian ke masa depan. Bagi yang suka traveling, membantu orang saat bencana, saat kena musibah, itu pas. Pertanyaan. Nah, pernahkah kalian kehujanan? Pernah. Oke, pernah. Apa tanda-tanda akan turun hujan? Mendung. Mendung, gerimis. Nah, apa yang diperlukan agar tidak kehujanan lain kali? Payung. Berteduh. Payung. Berteduh. Kenapa perlu memakai payung, alat pelindung tadi? Apa? Apa, Robi? Agar tidak kebasahan. Jakul? Terus bajunya nggak basah. Oke, bajunya tidak basah. Apakah kehujanan termasuk sesuatu yang menyenangkan? Tidak menyenangkan. Jadi, sesuatu yang mengakibatkan dampak negatif bagi kita, itu kita katakan sebagai bencana. Sebutkan contoh lain dari bencana. Gempa, mantap. Tsunami, banjir. Kalau orang gini bertengkar, itu juga masuk bencana. Tawuran. Jika bencana tersebut datangnya dari alam, kita sebut sebagai bencana alam. Dan jika datangnya dari manusia, kita sebut sebagai bencana sosial. Sebutkan contoh lain dari bencana alam. Gempa bumi. Gempa bumi.
kehujanan merupakan bagian dari bencana. Sedangkan alat pelindung, payung, mobil, jas hujan merupakan langkah mitigasi. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bisa dilihat terkait mitigasi. Nah, mitigasi ini pengertiannya individual task or tugas individu. Nah, nanti kalian akan mengamati sebuah artikel di sini. Baca, pahami. Ya. Silakan baca dulu, Bapak kasih waktu 3 menit untuk membaca pertanyaan dari artikel tersebut. Nah, pertanyaannya berikut. Silakan dijawab. 3, 4, 5. Nah, silakan dikerjakan, dijawab. Nanti kita diskusi. Ada yang mau menjelaskan? Yang pertama, apa pesan Pak SBY berdasarkan teks tersebut? Silakan Amit. Jadi apa pesan Pak SBY berdasarkan teks tersebut? Jadi kata Pak SBY kita harus tetap mewaspadai kemungkinan bencana itu terjadi karena Indonesia masih belum aman dari risiko bencana alam. Next, nomor 2. Daerah mana saja yang berdampak bencana seperti dicontohkan Pak SBY? Ya, Jelsi. Manado dan Jambi. Nomor 3. Apakah teks tersebut secara gamblang menjelaskan langkah ataupun strategi mitigasi bencana banjir? Tidak ada. Tidak ada. Oke, berarti tidak ada jawabannya. Jika kamu sebagai anggota BNPB, apa tadi BNPB? Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Memperketat penganalisan dan kewaspadaan terhadap risiko adanya bencana. Apa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah mitigasi? Harus mengobservasi tempat dan mengidentifikasi bencana yang terjadi. Kesimpulan, conclusion. Poin pertama, angkat tangan ya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya yang saya dapatkan, kalau bencana yang ditimbulkan oleh sosial itu oleh manusia, kalau seperti bencana gempa sama bencana banjir, tsunami, segala gunung meletus itu bencana alam. Apa yang akan kalian lakukan jika mengalami kejadian atau bencana? Terakhir, sifat atau karakter apa yang akan terbangun pada diri kalian jika kalian selalu berupaya menanggulangi mitigasi situasi dan kondisi yang dihadapi? Ya. Sikap peduli dan tanggung jawab, Sir. Peduli dan tanggung jawab. Terima kasih ya, thank you untuk hari ini. Tetap semangat, tetap terus berusaha demi kehidupan yang lebih baik. Ya, alhamdulillah semuanya fokus, semuanya memperhatikan dan menjawab dengan penuh semangat. Itu keren ya. Ini menjadi poin penilaian Bapak dalam hal perilaku dan juga dalam hal keaktifan di kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat siang. Siang. Oke, selamat siang. Siang. Oh, mantap. Keren. Topik kita adalah terkait mitigasi bencana alam. Ya, mitigasi bencana alam. Harapannya melalui pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL, peserta didik kalian, siswa-siswi, mampu mengembangkan pemahaman mitigasi kebencanaan berbasis kearifan lokal secara kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, serta berkebenekaan global dengan benar. Apa pengertian bencana alam? Ya, Rizky. Sesuatu yang disebabkan oleh alam dan bersifat merugikan. Oke, sesuatu yang dari alam dan merugikan.
Apa pengertian mitigasi bencana? Ya, Jaki. Mitigasi merupakan suatu langkah persiapan kita untuk menghadapi suatu bencana. Let's see. Ada sebuah video. Judul videonya Bencana Alam di Indonesia sepanjang tahun 2001. Silakan dilihat. Ini kelompoknya. Kelompok 1 membahas tentang bencana gempa bumi. Ada Husin dan Alpin. Nanti silakan kalian diskusikan per kelompok terkait jawabannya. Ya. Oke, kelompok 1 mana? Oke. Di situ tuliskan bencana alam yang kalian dapatkan tadi. Kelompok 1 apa, 2 apa, 3 apa. Setelah itu nanti cari terkait tentang karakteristik bencananya apa. Contoh bencana apa? Ya bencana yang alam tadi. 5 menit lagi. Mana? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan pembahasan bencana alam tentang gelombang tsunami. Jadi karakteristik bencana tsunami itu bisa kita lihat ketika kayak misalkan kalau di laut kan ombaknya tuh kayak gelombang tsunami-nya tuh masih kayak mirip ombak yang lain gitu, tingginya gitu lah. Tapi pas dia makin dekat sama pantai itu makin tinggi gitu. Itu dari segi karakteristiknya. Terus itu kalau tanda-tandanya tuh kayak air laut tuh kayak tiba-tiba surut. Habis itu ada gempa bumi juga. Terus itu persebaran bencananya tuh lebih sering terjadi di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi. Terus ya area-area Maluku sana tuh banyak terjadi di sana. Habis itu kalau mitigasi bencananya tuh membuat sistem pemantau. Jadi kayak ada nanti orang-orang yang terlatih buat melihat oh ini bakalan terjadi bencana tsunami, jadi kita harus cepat-cepat memberitahukannya ke orang yang ada di pantai gitu lah. Terus solusi kedepannya tuh melatih masyarakat agar tahu tanda-tanda tsunami, kayak mensosialisasikannya lah. Soalnya kan kadang orang tuh kurang tahu gitu, ini tanda-tanda tsunami atau apa gitu, bingung gitu lah. Jadi ya segitu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasinya adalah apa tadi? Ya, membuat sistem pemantau. Membuat sistem pemantau, ya, dan terutama masyarakat dan pemerintah harus kompak. Jadi jangan sampai yang bekerja pemerintah, masyarakatnya acuh tak acuh, percuma. Lebih bagus, akan lebih baik kalau pemerintah dan masyarakat kompak. Yang pertama, nah, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini dan sebelumnya? Jadi yang saya dapatkan dari pelajaran hari ini dan sebelumnya adalah betapa pentingnya kita memitigasi suatu bencana agar saat bencana itu datang kita tidak kelabakan dan kesusahan. Cara atau langkah apa yang akan kalian lakukan jika mengalami kejadian atau bencana? Evakuasi. Ya, Kodri apa? Ya, Kodri silakan. Jika terjadi bencana, saya akan evakuasi dan mengikuti apa kata pemerintah. Karena pemerintah menyuruh evakuasi ke tempat yang tinggi besaran berbanjir, saya akan membantu. Sikap atau karakter apa yang terbangun pada diri kalian setelah kalian mempelajari materi mitigasi bencana ini? Sikap atau karakter apa setelah kalian mempelajari mitigasi ini? Apa yang tertanam? Ya, Jakul. Saling peduli dan tolong menolong. Sikap saling peduli dan tolong menolong. Ini asesmen diagnostik namanya. Nanti silahkan kalian jawab, tapi nggak sekarang. Boleh kalian bawa pulang ke asrama. Besok kumpulkan ke Bapak. Nanti akan dapat reward bagi yang bagus dan nilai plus bagi yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.